Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sekarang bersama jamaah 4 bulan. Masya Allah. Jamaah 4 bulan. Dari mana aja Ustaz? Ana min Madinatul Kediri, Wih, aduh. Jawa Arsyarkiyah. Ustaz, dari mana Ustaz? Dari Jambi. Jambi, Masya Allah. Ayo Ustaz, dari mana Ustaz? Ani dari Mudenglang, Banten. Banten. Yang ini belakang-belakang aja, dari mana? Cituming Sulawesi Wusto. Sulawesi, Masya Allah. Dari mana Ustaz? Ani dari sini. Dari sini. Masya Allah, ini jamaah 4 bulan ya. Jadi berdakwah 4 bulan. Uangnya dari mana Ustaz? Ada yang biayai? Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah ya. Jadi uangnya uang pribadi, nggak ada sponsor ya Ustaz? Kalau mau ada yang jadi sponsor boleh. Nah, untuk mendapatkan kepahaman itu harus ada berapa Ustaz? Supaya kita dapat kepahaman dalam beragama, harus korban apa aja Ustaz? Harta, diri dan waktu. Harta, diri dan waktu. Harta, kenapa harus keluar hartanya Ustaz? Karena harta ini akan menyebabkan orang terkena fitnahnya harta kalau tidak keluar. Oh, Jadi harta ini semakin dia dapatkan, maka sifatnya akan semakin rakus. Maka kalau tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak dikeluarkan, dikorbankan untuk agama, maka harta tadi akan menyebabkan dia menuju jurang-jurang neraka. Allah. Jadi harta itu mengapa harus kita keluarkan? Karena sifatnya harta itu membuat kita rakus teman-teman semua ya. Jadi kalau kita punya uang makin banyak, bukannya makin cukup tapi makin kurang. Makin rakus, kurang. Udah dapat 10 juta, minta 100, sudah dapat 100 juta, dapat 1 miliar, terus ya. Bahkan yang triliunan juga masih kurang. Ya. Sudah triliunan ini masih kurang ya. Nah, makanya salah satu caranya supaya kita terhindar dari hal tersebut harus dikeluarkan di jalan Allah. Jadi soheh, Masya Allah. Jadi itu ya manfaatnya, kita harus mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang kedua, kita harus mengorbankan diri, Ustaz. Diri, kenapa harus diri kita Ustaz yang dikorbankan, Ustaz? Karena diri ini kalau tidak dikorbankan, diri adalah modal utama untuk kemudian kita ini mendapatkan hal-hal yang luar biasa nanti. Allah keluarkan ke dunia ini, ya modal utamanya adalah diri kita ini. Kalau diri kita ini mau digunakan sebaik-baiknya untuk agama, maka diri tersebut juga akan menghasilkan yang mana pahala yang paling besar, yakni surganya Allah. Tapi kalau diri ini tidak disibukkan, ya, diri ini tidak digunakan untuk taat pada Allah, ya berarti dia ini ingin bagaimana dirinya menuju ke neraka. Karena dalam diri ini, Masya Allah, modal utamanya. Kalau dalam diri saja, kondisi badannya, kemudian pikirnya dan sebagainya, kalau dia mau gunakan modalnya ini, Allah sudah berikan yang paling besar. Kalau dia korbankan daripada dirinya yang paling berharga, maka Allah akan berikan pahala yang paling berharga untuk diri. Masya Allah ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan kepahaman dari Allah, yang pertama tadi kita korbankan harta. Ya kalau kita nggak mengorbankan harta, kita rugi besar ya, karena kita nanti akan makin cinta sama harta ya, makin rakus ya, nggak kenyang-kenyang, kurang terus. Yang kedua, kita korbankan diri kita, seperti yang dijelaskan. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan kesempurnaan kepahaman ini harus mengorbankan waktu. Nah, mengapa harus waktu Ustaz yang dikorbankan? Waktu. Kenapa harus waktu dikorbankan di jalan Allah SWT? Karena waktu ini kalau tidak digunakan untuk taat pada Allah, maka waktu juga akan habis, tapi bukan untuk taat pada Allah. Oh. Maka waktu ini hari demi hari, minggu berganti minggu, kemudian bulan berganti tahun, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ini akan seterusnya habis. Bahkan kita ini semuanya akan menuju kepada maut atau kematian. Maka waktu yang sudah Allah sediakan, waktu yang sudah Allah tentukan, karena salah satu takdir yang sudah tidak bisa diundur dan majukan ialah umur kita.
Maka waktu ini benar-benar yang harus bagaimana diprioritaskan, harus digunakan semaksimal mungkin untuk kemudian taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah set ya teman-teman ya. Jadi 3 hal ya untuk mendapatkan kepahaman terhadap agama Allah. Jadi kalau kita mau belajar iman, mau paham iman, 3 itu harus dikorbankan ya, harta, diri, waktu untuk belajar iman. Begitu juga untuk belajar ilmunya Allah, ilmu agama. Sama aja Ustaz ya. Untuk belajar ilmu agama 3 juga harus dikorbankan ya. seperti itu. Sama ya, untuk ilmu agama kita harus mengorbankan harta, diri, dan waktu. Nah, ada cerita yang bagus nih teman-teman ya. Jadi kemarin saya mendengar ada salah satu seorang ustadz. Ustadz ini dapat pertanyaan dari jamaahnya. Jadi beliau itu kalau ceramah, jamaahnya itu bisa puluhan ribu. Sekali ceramah puluhan ribu yang hadir ya. Nah, jadi disindir lah. Wah, Ustadz bayarannya mahal kan. Tarifnya mahal gitu ya. Nah, terus dia bilang gini, ya kalau mau murah, ngundang Pak RT aja suruh ceramah kan. Ngundang Pak RT suruh ceramah. Nah, jadi ternyata beliau sampaikan bahwa Ustadz itu ya, kiai tersebut punya 2.000 anak asuh. Jadi beliau punya pondok pesantren, ada 2.000 murid dan semuanya gratis. Ya, terus dibilang, coba Bapak Ibu punya anak 4 aja udah pusing ya, mikirin minumnya, mikirin sekolahnya, mikirin semuanya. Nah, saya punya 2.000. Gimana perbandingan pusingnya mikirin 4 sama 2.000 ya? Kalau 4, nah, jadi uang yang diberikan ke guru tersebut untuk apa? Ya digunakan untuk pondok pesantren. Makanya nanti ada jamaah ya, katanya ada jamaah yang kaget nanti di akhirat. Kok saya punya pahala hafiz Quran, punya pahala mengasuh anak yatim, padahal saya nggak punya anak yatim, saya nggak pernah hafiz Quran. Saya punya pahala tahajud banyak, pahala duha banyak, begitu ya. Nah, itu salah satunya adalah karena memberikan uang kepada ustadz tersebut ya. Oh, kamu pernah ngundang ustadz ini ya, nah, itu uangnya dipakai untuk pondok pesantren. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Kalau kita punya guru, ya kita nggak usah pelit-pelit ya, karena ketika kita sedekah kepada guru, insya Allah uang itu akan dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Termasuk pada hari ini teman-teman ya, di sini ada jamaah di Tapos ya. Di Tapos ini ada petugas, ya, petugas khidmat namanya. Nah, petugas khidmat itu ya, itu digilir. Maka hari ini dapat giliran saya teman-teman ya, giliran saya. Maka saya ini dosanya banyak, tahajudnya jarang, duhanya jarang, ya kan? Pahalanya dikit, baca Qurannya dikit, ya, nggak ada pahala. Tapi nanti kaget, ya, kok ini ada pahala ini ya? Karena ini ada 5 orang, teman-teman ya. 5 orang ini nonstop 24 jam untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan selama 4 bulan. Nah, beliau ini Ustadz ini, insya Allah 1 tahun, ya. Insya Allah 1 tahun. Udah nikah belum Ustadz? Kebetulan belum. Nah, kalau di sini nanti ada murid-murid saya yang hafiz Quran ya, nanti boleh nih hubungi saya ya. Anak-anaknya Kiai ya, anaknya Habib ya, Syarifah kalau kalau Ustadz saya baru mau belajar agama, boleh nggak nikah sama Ustadz? Ya nggak tahu ya itu ya. Ya pantaskan diri ya, makanya kita beribadah, memperbaiki diri, nanti jodohnya insya Allah bagus. Ya, kalau hafiz Quran, hafizoh, nah insya Allah mau beliau ya. Hafizoh ya, masih 18 tahun ya kan. Anaknya Kiai, punya pondok pesantren, hartanya triliunan gitu. Itu dakwah ya. Betul ya. Tapi nggak bisa cepet-cepet karena beliau masih 1 tahun ya, dakwah 1 tahun. Jadi itu teman-teman ya, salah satu manfaat kita sedekah kepada guru, pada orang-orang soleh, maka insya Allah apa yang kita sedekahkan itu akan kembali kita berlipat-lipat. Bahkan sedekah kepada fisabilillah, orang-orang soleh itu pahalanya jauh lebih besar dibanding kita sedekah sembarangan ya, pada orang yang sembarangan gitu. Kita orang miskin nih, nggak pernah sholat apa kita sedekahin, pahala besar, cuman pasti kalah besar ya.
skala besar dibanding kita sedekah kepada guru-guru, ustadz, kiai, pondok pesantren ya. Baik, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat 3 hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan kepahaman ya. Kita mau belajar ilmu apapun ya, harus kita sedekahkan, kita korbankan 3 hal ya, harta, diri, dan waktu. Nah, Ustadz, kalau salah satunya ini nggak dipenuhi, misalnya saya punya waktu, saya siap belajar, tapi saya nggak ada uang, nggak sempurna gitu, dikorbankannya nggak 3, cuma 2 misalnya, atau cuma 1, itu gimana Ustadz? Kalau kurang sempurna seperti itu, bisa jadi kita mendapatkan hasil, tapi bukan hasil yang seperti yang diharapkan. Oh, nah ini penting nih teman-teman. Insya Allah kita tetap mendapatkan hasil ya, tapi tidak sempurna, tidak sesuai harapan kita ya. Misalnya kita pengen masuk surga Firdaus gitu ya, jadi nggak masuk surga Firdaus karena nggak sempurna ya, gitu ya. Atau misalnya kita punya hajat gitu kan, punya hajat, ingin apa gitu ya, maka nggak maksimal ya. Saya pengen dapat harta 1 miliar, korbankan harta diri, waktu belajar gitu kan, tapi hartanya nggak dikorbankan. Atau saya harta doang nih, diri dan waktunya nggak, maka nggak sempurna ya, nggak sempurna, hasilnya tidak sesuai dengan ini. Tetap dapat hasil Ustaz ya, tetap dapat hasil, Sesuai apa yang dia korbankan, maka dia akan mendapatkan kepahaman di titik pengorbanan. Masya Allah. Jadi sesuai yang dikorbankan ya, jadi harta, semakin banyak harta yang dikorbankan, maka Semakin banyak Allah akan pahamkan tentang pentingnya dia mungkin menginfakkan harta. Masya Ilmu Allah. tentang bagaimana yang berhubungan dengan harta. Oke. Kalau semakin banyak waktu yang saya korbankan, Maka kepahaman akan menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka Allah akan pahamkan. Wah. Tadi yang setiap detiknya bahkan dia akan, nggak mungkin dia ini akan bermaksiat pada Allah SWT, karena ada kekuatan tadi diberikan dia mudahkan pengorbanan waktunya. Akhirnya setiap waktu yang dia lalui itu dia akan gunakan terus untuk taat pada Allah SWT karena dorongan yang Allah berikan kepahaman. Ini kepahamannya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengorbankan harta, maka nanti akan kepahaman terhadap harta ya, karena Allah berikan. Makin banyak korban, semakin paham. Gitu juga diri kita ya, nanti akan Allah pahamkan ya. Semakin kita menggunakan diri kita, semakin Allah pahamkan. Dengan begitu juga dengan ya. Wah, sudah 12 menit ya makanan, insya Allah sudah bentar lagi datang. Itu aja teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau minta nomor telepon Ustadznya, tapi nggak bawa HP ya, nggak boleh bawa HP. Tapi insya Allah kalau teman-teman mau, saya cariin pasti ketemu ya. Karena jamaah ini punya cara ya untuk menemukan sesama jamaahnya. Jadi ada alurnya. Baik, itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Kita tutup dengan penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.